Halo, nama saya Brian Adan yang Perintah Bangun. Saya berada di D4 Teknologi Rekayasa Elektro. Di sini, saya akan membuat video tentang penjelasan mengenai stereolitografi atau SLA. Yang mana, di sini saya akan merangkum secara singkat tentang cara kerja, prinsip kerja, dan masih banyak lainnya. Jika Anda ingin mendapatkan hasil cetak 3D printer yang menghasilkan cetakan beresolusi tinggi, stereolitografi atau SLA adalah pilihan yang sangat tepat. Stereolitografi atau SLA adalah 3D printer yang memanfaatkan pergerakan sinar laser UV untuk mendapatkan cairan resin. 3D printer jenis ini memberikan hasil cetak dengan detail yang sangat tinggi, yang mana teknik yang digunakan berupa teknik cetak 3D dengan cara menambah objek layer by layer dengan selektif yang disinari oleh sinar UV. Cara kerja dari 3D printer. Pada awalnya, bidang kerja diletakkan pada cairan fotopolimer atau resin dan diposisikan setinggi kurang lebih satu layer ketinggian dari permukaan cairan. Lalu, sinar UV membuat layer selanjutnya dengan memadatkan resin sesuai jalur. Sinar UV dipantulkan oleh kaca yang disebut dengan galvos. Dari pantulan sinar UV inilah yang membentuk sebuah pola dan menjadi padat. Proses tersebut akan berulang sampai bentuk selesai. Hasil akhirnya berupa objek tadi perlu diproses lebih lanjut agar didapatkan hasil yang sangat sempurna. Misalnya, pembersihan support yang menempel pada benda kerja. Pembentukan cairan resin agar menjadi objek yang solid melalui proses photopolymerization. Sinar UV yang difokuskan tadi membentuk pola menjadi padat dan membuat ikatan yang kuat. Produk yang dihasilkan oleh teknik ini sangat-sangat detail dan presisi. Untuk objek yang sangat kecil dapat dengan mudah dibentuk dikarenakan membentuk ketinggian lapisan sekitar 25-100 mikrons. Prinsip kerja dari SLA. Perangkat SLA memiliki prinsip kerja terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, reservoir diisi dengan bahan fotosensitif cair. Kedua, sumber laser atau biasanya sinar UV dengan panjang gelombang sebesar 325 nanometer. Ketiga, platform fabrikasi dipindahkan di bidang vertikal. Dan terakhir, sistem yang mengontrol gerakan XY berkas cahaya. SLA memindai permukaan bahan fotosensitif yang teratur. Daerah eksposur lokal dari tingkat cairan menghasilkan pola 2 dimensi yang mana bahannya terpolimerisasi melalui mekanisme penyerapan foton tunggal. Hidrogel masuk ke dalam bidang fokus dan saling bertautan dalam format titik, yang mana dihasilkan oleh model yang diiris dan platform bergerak secara bertahap ke arah jet setelah periode yang ditentukan, yang mana ini terkait dengan kinetika hidrogel penautan silang. Proses ini diulang sampai konstruksi selesai. Pasca perawatan sangat penting dalam banyak kasus setelah fabrikasi, termasuk mencuci bahan berlebih dan mengawetkan lebih lanjut dengan UV cahaya. Selanjutnya, tips dan trik penggunaan SLA. Yang pertama, mempersiapkan model 3D dari objek yang ingin dicetak. Dalam pencetakan model 3D ini, kita dapat menggunakan banyak software seperti SolidWorks, CAD, dan masih banyak lainnya. Kedua, mengkonversi file digital ke format STL. Ketiga, melakukan manipulasi file STL dan pengaturan mesin. Keempat, mempersiapkan 3D printer agar siap beroperasi. Kelima, mengoperasikan dan memantau proses pencetakan. Keenam, melepaskan objek hasil cetakan dari alas cetak. Ketujuh, melepas objek hasil cetakan dari alas cetak. Terakhir, perlakuan khusus sebelum hasil cetakan digunakan. Ini dimaksud dengan pembersihan cairan-cairan yang masih menempel yang mana sudah memadat setelah diprint. Apa saja yang dapat dibuat oleh SLA? Dapat kita lihat, SLA dapat mencetak berbagai bentuk seperti casing, miniatur objek seperti Paris, miniatur hewan, benda-benda lain, dan SLA juga bisa mencetak miniatur mesin yang mana dapat disinambungkan satu sama lain. Sekarang, kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dalam SLA. Kelebihan pertama, SLA dapat menghasilkan resolusi hasil cetak yang sangat tinggi. Kedua, SLA dapat membuat akurasi hasil cetak yang sangat tinggi. Ketiga, SLA dapat menangani bentukan yang sulit dikerjakan oleh VDM. Dan terakhir, SLA dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus.
Sekarang kita akan masuk ke dalam kekurangan dalam pemakaian SLA. Yang pertama, biaya material cetak relatif sangat tinggi. Kedua, spare part masih jarang dipasarkan, terutama di Indonesia. Ketiga, ukuran cetak relatif kecil, yang mana ketika kita ingin mendapatkan hasil 3D untuk ukuran relatif besar, kita tidak direkomendasikan untuk menggunakan SLA. Dan terakhir, resin rawat mengeras akibat paparan UV saat pencetakan 3D. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan tentang SLA. Mungkin terdapat beberapa atau banyak salah kata yang saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Brian Adan dan Perintah Bangun, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.